Domo, minasan konnichiwa, sensei, Jo sensei desu. Hai, seperti biasa, hari ini kita akan bahas lagi mengenai soal Bunpo ya. Bagaimana supaya kalian tuh bisa lulus soal Bunpo. Dan kumpulan soalnya adalah kumpulan soal yang selalu keluar ketika ujian JLPT nantinya. Makanya kalau misalnya dari JLPT tahun 2021 hingga 2024 kurang lebih soalnya keluar, kemungkinan besar di tahun 2025 ini pun juga akan keluar. Oke? Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke bagian soal. Seperti biasa ya, saya akan bacakan. Kalian tolong fokus untuk memahami dan mencari hint-nya. Ingat ya, hint itu penting supaya kalian bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Baik, saya mulai ya. Are, degakeru no sampo? Kata si istrinya. Terus kata suaminya, Terus kata istrinya lagi adalah, ja, kairi ni supa de tamago o nani-nani. Kata suaminya adalah, wakatta. Oke? Ingat ya, kalau di sini berarti kita fokusnya adalah kita itu adalah si istrinya. Istrinya itu sudah meminta suaminya yang mau pergi jalan-jalan untuk sekaligus membeli barang buat kita. Oke? Nah, seperti biasa di bagian pilihan jawaban kan agak panjang. Kalau baca ini kan makan waktu. Ingat ya tips dari sensei mudah banget. Kalau panjang, setelah T-nya, ya, semua dipotong. Oke? Kate ite morawanai, kate ite kurenai, kate kite morawanai, terus sama kate kite kurenai. Nah, minasan kita lagi minta ke suaminya untuk pergi. Ya, bolak-balik ya untuk membeli. Menurut kalian yang mana yang betul? Ya, kairi ini ya, kuncinya di sini ya. Berarti katte kureru, katte moraeru. Ya, berarti kalau misalkan yang bilang ite, kan posisinya dia itu lagi di rumah terus mau pergi. Tapi karena dia posisinya lagi akan pulang, berarti ketika jalan-jalan sekaligus belanja terus pulang. Berarti udah pasti adalah yang kite. Pertanyaannya adalah kate kite morawanai sama kate kite kurenai. Yang mana? Ini basic ya, N5 kita udah belajar ya. Jawaban tepat adalah nomor 4 ya, kate kite kurenai. Kenapa? Karena kita itu adalah si sumanya. Karena posisinya kita lagi bicara, berarti pakainya te kureru. Ya, mudah ya. Lanjut, berikut adalah soal nomor 2. Posisinya itu lagi di rumah ya. Ada percakapan antara A dan B. Saya bacakan. Yugata ni tsukau tamago ga tarinai kara chotto supama de nani-nani ne. Terus katanya si B-nya itu ada wakata. Sekali lagi ya. Soal mondai seperti adalah pergi, balik. Ini dulu ya. Ini adalah ini lagi pembicaraan di rumah terus lagi minta untuk pergi belanja ke Supa. Berarti hint-nya itu ada di mana? Hai, percakapannya itu ada di rumah. Terus juga ada supamade. Berarti karena lagi di rumah, kita lagi minta tolong ke B untuk pergi. Kita harus pakai bagaimana? Jawaban yang tepat. Betul ya? Kali ini ikut. Sekarang kita lihat bagian jawaban. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah jawaban tepat itu adalah nomor 3. Kai ini itekuru. Kenapa? Karena kan dia lagi di rumah. Diminta buat pergi keluar, belanja, habis itu pulang lagi ke rumah karena lagi kurang telur katanya. Oke. Nah, kalau nomor 1 itu udah pasti salah. Kenapa? Oku di sini kan adalah mempersiapkan. Posisinya mungkin ini lagi sedang masak dan lagi buru-buru, makanya nomor 1 udah pasti salah kalau pakai oku. Oke. Nah, kalau nomor 2, kai ini kiteiru, berarti dia itu lagi di supa. Padahal konteksnya adalah dia itu lagi di rumah. Makanya nomor 2 pun juga batsu. Tinggal nomor 3 sama nomor 4. Oke. Nah, kalau di sini adalah teishimau, berarti adalah sebuah penyesalan, jadi udah pasti salah. Oke, jawaban yang tepat adalah nomor 3. Mudah ya. Lanjut ya, saya jelaskan lagi lebih detail lagi ya. Karena banyak banget saya dengar ya dari anak-anak, saya coba cari tahu ternyata banyak yang salah itu masalah teiku sama teikuru. Padahal sebenarnya mudah loh. Kita tinggal posisikan kita itu yang mana. Contoh ya, kalian coba jawab ya. Wanchan ga watashi ni mukate hasite. Hai, minasan, kotae wakarimasu ka? Wanchan ga, hai, watashi ni mukatte hasite. Hai, teikuru ya, karena kan, maaf ya, anjingnya ada di sana, menghadap saya, terus sedang lari ke arah sini. Berarti kan datang ke tempat sensei dong ya. Makanya jawaban adalah teikuru. Hai, dewa sugi wa yang di bawahnya ya. Genkan de bye-bye, oke? Kuraku natte kita no de raito o tsukete ka? Ayo, minasan, ini juga mudah ya. Lagi ada percakapan, terus karena di luar sudah gelap, diminta buat menyalakan raito atau lampu. Jadi jawaban tepat adalah, betul ya, teiku. Nah, minasan pasti mikir, saya kenapa ini teiku? Bukan yang dia teikuru, kan dia pulang ke rumah. Bukan, karena posisinya
Sensei itu habis main di rumah dia, terus habis itu mungkin di luarnya itu gelap, jadi diminta untuk nyalain ya lampu kali ya, diminta buat nyalain lampu terus jalan buat pulang. Makanya kaite iku seperti itu. Ingat ya, kalau kalian bingung posisikan diri kalian tuh yang mana ya. Paling mudah tuh contoh paling atas ya, yang ini ya, wancang ya. Kalau misalkan sensei lagi ngeliat anjing, anjingnya lagi datang ke arah sensei, berarti hasite kuru. Tapi kebalikannya, kalau sensei mau ke arah anjingnya, berarti hasite iku. Mudah banget kan ya? Oke, berikutnya sekali lagi saya jelaskan buat kalian yang masih bingung ikut sama kuru. Ini kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Pasti kalian pernah pakai ya. Hai, denwa de berarti lagi telepon ya. Asta kokomade densha ni notte nani nani masu ka? Berarti saya lagi telepon ke IT ya, lawan bicara kita ya. Lawan bicara kita. Berarti notte, betul. Koraremasu ka? Karena saya lagi di rumah, lagi telepon. Besok bisa nggak datang naik kereta ke tempat saya? Jadi notte koraremasu ka? Oke, datang ke sensei. Nah, terus karena kita adalah contoh sekarang sensei adalah orang yang ingin pergi ke rumah beliau. Berarti kalau sensei lagi telepon, jawaban adalah betul ya. Hai, ikemas, karena sensei yang pergi ke sana. Oke, mudah banget kalian, tinggal kalian tuh harus tahu kalian itu watashi atau si IT. Ya, seperti itu caranya ya. Oke, lanjut soal nomor 3 ya. Mungkin udah pada capek tapi semangat ya. Hai, sensei yomimasu yo. Haisha ga hanashi shitemasu. Berarti si dokter gigi itu sedang berbicara ya, dentisnya ya. Ha o nani nani nete shimau to musiba ni nari yasuku narimasu. Neru mae ni kichinto migaku you ni shite kudasai. Oke, di sini apakah kalian memahami konteks kalimatnya? Coba cari hintnya dulu. Betul ya, kimi itu ada nete shimau, berarti ada sesuatu yang hati-hati dong ya, jangan sampai menyesal. Kan teshima itu ada penyesalan ya. Jadi kalau misalkan kita tertidur, nanti musibah itu adalah kayak semacam giginya itu bisa bolong loh. Jadi giginya itu nggak baik lah. Musibah ini nari yasuku narimasu. Neru mae ni kichinto hao migaku. Ya, berarti kita harus diminta untuk menggosok gigi. Logikanya berarti yang mana? Nete shimau to hao, kalau misalkan dia langsung lanjut ke tidur, ya nggak baik kan ya. Dari 4 pilihan ini jawaban yang tepat adalah, pertama saya jelaskan dulu ya. Berarti kan kalau misalnya dia tidak menggosok gigi kan logikanya ya. Kalau tidak menggosok gigi nanti giginya itu jadi jelek lah. Berarti yang ada nai itu jawaban yang betul. Nai ada kan ya, migakazuni ini kan sama dengan nai ya. Berarti nomor 1 sama nomor 3 udah pasti baksu. Mudah kan? Tinggal 2 pilihan. Menurut kalian jawaban tepat yang mana? Hao migakazuni, hao migakanakute. Ya, coba dilihat. Jawaban yang tepat adalah nomor 2 ya, migakazuni. Jadi tanpa kita menggosok gigi, terlanjur tertidur, itu akan membuat gigi kita nanti bolong ya. Terus sekedar mengingatkan doang ya, tabi jangan sampai lupa ya, tabi itu satu paketnya dengan kata kerja ya, kata kerja. Jadi kalau misalkan di sini kan migaku tabi ni, contoh saya bilang sensei wa jitsu wa ha ga itai desu. Ha o migaku tabi ni atama ga itaku narimasu. Artinya adalah setiap kali saya gosok gigi, kepala saya itu jadinya sakit gitu. Setiap kali ya intinya ya. Jawaban sini yang tepat adalah nomor 2. Dan ini keluar 4 kali. Plus satu lagi ya, di soal dokai ya. Zuni ini akan keluar ya. Zuni itu sama dengan nai ya, saya tulisin di sini. Jangan sampai lupa ya, ini penting banget. Ini pasti akan keluar di soal dokai pun juga ya. Hai, lanjut berikutnya ada soal nomor 4 ya, ada percakapan antara Yamada-san dan Jon-san. Saya bacakan. Jon-kun wa mainichi basketball no renshou shite iru desu ka? Jon-san, apakah tiap hari itu ada latihan main basket katanya. Terus kata si Jon-san-nya adalah, hai, hayaku shiai ni nani-nani naritai desu. Hai, koko mo hinto ga arimasu. Tottemo kantan desu. Doko desu ka? Sini ya, naritai. Kalau ada naritai, itu ada satu combo atau satu seto dengan bunpo tertentu. Kalau kalian baca yang mana? Pasti bingung dulu ya. Saya jelaskan mudahnya. Pertama adalah, lihat ya bunponya. Desaseru, desaseru. Itu berarti adalah menyuruh untuk keluar kan ya. Tapi kan kita adalah si Jon ya. Kalau dari konteks kalimatnya, karena dia ingin keluar di pertandingan. Berarti kalau kita menyuruh orang lain keluar pertandingan, Jonnya kan nggak bisa ikut dong ya. Makanya nomor 3, nomor 4 tuh salah. Aite ini saseru. Oke, jangan sampai kalian salah ya. Nomor 3, nomor 4 udah pasti salah. Berarti tinggal 2 pilihan, nomor 1 sama nomor 2. Ada Yoni sama
tameni. Hai, minasan. Kalau naritai, ya, satu set dengan betul. Jawaban adalah derareru yoni. Hai, hayaku siai ni derareru yoni naritain desu. Karena saya ingin supaya bisa cepat keluar di pertandingan. Oke, ingat ya, yoni. Itu adalah ingin untuk bisa. Lebih jelasnya saya jelaskan di slide berikutnya ya. Bedanya yoni sama si tameni. Ini sebenarnya simple banget ya. Nah, contoh ya, pakai contoh soal tadi ya. Hayaku siai ni derareru. Ini adalah betul, ini adalah mokuteki tujuannya dia. Yang berarti pasangan adalah yoni naritai, karena ada naritai ya. Ingin untuk bisa. Karena saya ingin cepat keluar di pertandingan, baru bagaimana. Nah, sekarang kita coba contoh versinya adalah belajar buat ujian ya. Hai, siken o gokaku suru tame ni. Hai, ini adalah sama ya. Dua-duanya adalah mokuteki ya. Mokuteki. Belakangnya adalah syudang. Syudang itu adalah cara prosesnya itu bagaimana. Mainichi benkyou shiteiru. Jadi, kalau di sini banding supaya ya, supaya itu bisa atau tepatnya mungkin ya, cara bahasa Indonesia ya. Itu demi ya. Demi bisa lulus ujian, ya, demi bisa lulus ujian, maka harus setiap hari belajar. Oke? Tahu ya. Jadi kalau misalkan tamini itu belakangnya itu sudah memberitahukan cara jelasnya. Tapi kalau misalkan dia ada yoni, itu sepaket sama rareru. Oke? Sepaket supaya bisa. Oke, satu kalimat tersebut ya. Paham ya? Hai, berikut adalah soal nomor 5 ya. Gobang des. Saya bacakan ya, semua fokus. Jika kara mika ga takusan okurarete kita. Hitori de wa zenbu nani-nani to omotta no de tomodachi ni hanbun ageta. Yuk, minasan, di sini soal yang mudah banget. Konteksnya adalah dia itu dapat banyak kiriman jeruk, tapi karena dia nggak bisa habis, dia itu kasih setengahnya ke temannya. Ya, logikanya. Berarti menurut kalian dia itu bisa makan atau enggak? Nggak bisa ya. Berarti ini di sini ya. Takusan hitori zenbu wa taberaremasen. Ya, nggak bisa makan. Jadi kita tinggal cari yang nai-nya doang ya. Ya, ada nai mana? Taberare nai ya. Taberare so ni nai. Taberareru daro udah pasti salah ya. Taberareta hogai juga udah pasti salah ya. Karena kan bisa makan dia bilang kan ya. Karena nggak bisa makan berarti tinggal dua pilihan doang. Nomor 1 atau nomor 2. Hai, minasan. Kotae wa dochi desu ka? Kantang desu yo. Ya, jawaban yang tepat adalah nomor 1. Kenapa nomor 1? Saya jelaskan ya. Bedanya nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 2, taberare naku naru ya. Kan kunaru, naru ini kan adalah menjadi ya. Menjadi. Berarti awalnya adalah izen wa oke. Berarti awalnya itu dia bisa makan. Tapi lama-kelamaan nggak bisa dihabisin. Konteks di sini adalah nggak bisa habis. Dia udah tahu. Ya. Makanya, taberare so ni nai. Kalau ada so apa? So ya. Kelihatannya karena nggak bisa habis. Jadinya saya kasih setengahnya ke teman saya. Hai, kore kara wa mo taberaremasen. Kutai ga ichiban desu. Ingat ya, kalau misalkan kalian susah, pastikan untuk kasih batsu ya. Nomor 3, nomor 4 udah pasti salah. Berarti tinggal 50-50. Nomor 1, nomor 2. Mudah ya? Hai, dewa sugi o 6 desu. Yomimasu yo. Ada pembicaraan, ada percakapan antara Nakagawa-san dan Mori-san ya. Ah, Mori-san. Keitai dewa ga poketo kara nani-nani yo. Ya, kelihatannya mau jatuh ya. Honto da, arigatou gozaimasu. Ya, logika nih. Sekarang ada HP mau jatuh nih. Ada HP mau jatuh. Tadoshi atau jidoshi, ini adalah soal yang sering banget kalian bingung ya. Tadoshi adalah kita yang melakukan, jidoshi adalah terjadi sendiri. Doa o akemasu, doa ga akimasu. Ingat kan ya? Kalau di sini berarti karena kotobanya adalah ochiru, berarti antara ochiru atau otosu. Ini mana? Yes, yang betul adalah si ochiru. Karena ochiru di sini artinya adalah terjadi sendiri ya. Ini ya, poinnya adalah di ga ya. Kalau ada ga, berarti itu terjadi sendiri. Kalau o kita yang melakukan. Berarti yang ada otosu udah pasti salah. Nah, 50-50 deh. Tinggal ochiru so desu sama ochi so desu. Ini mirip banget, baik batin juga sering salah. Nanti saya bakal jelaskan. Tapi kan tebak dulu, jawabannya yang mana? Nomor 1 sama nomor 2. Jawabannya adalah nomor 2, ochi so desu. Nah, bedanya apa? Kalau ochi so itu adalah melihat. Kalau ochiru so itu adalah mendengar. Lebih jelasnya saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nih, seperti ini ya. Contohnya adalah kare wa raishu Nihon ni iku so desu. Berarti dia mendengar. Mendengar bahwa
Saya tuh dengar loh gosip katanya kalau dia minggu depan itu akan pergi ke Jepang. Makanya iku so desu ya. Tetap dalam bentuk u ya. U jishoke, u tambah ya so. Oke. Jishoke plus so. Terus kalau misalkan dia melihat ya Amega Furiso, jelas kita lihat kan ya, oh katanya mau turun hujan, berarti bilangnya Amega Furiso. Terus kita lihat apa makanan nih, katanya nggak enak. Oishi Sony Nai. Oke, kan tadi masalah adalah HP, saya kan ngeliat nih HP-nya udah mau jatuh. Karena melihat, makanya pakainya adalah, hai betul ya, Ochiso. Oke, tapi kalau misalkan saya dengar dari teman, ya Tomodachi kara kikimashita. Sono hito no keitai ga ochiru so desu. Nah, itu baru masuk akal karena kita mendengar. Ingat ya, bedakan antara melihat dan mendengar. Kalau misalkan melihat langsung ya, masnya ini ya, dicoret ya, hafal mati ya. Dicoret langsung pakai so. Makanya furimas, furi, so. Oke, tapi kalau misalnya kita mendengar, berarti bentuknya jadi furu, so. Seperti itu. Ya, mudah ya. Baik, lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Ada percakapan antara A sama B. Kata si A adalah, Kondo eki mae ni atarashi keiki yasan ga dekiru nani-nani ne. Terus kata si B adalah, Honto desu ka? Tanoshimi desu ne. Baik, minasan. Di sini adalah, katanya ada toko kue baru itu yang akan dibuka di depan stasiun. Nah, dari 4 pilihan ini, menurut kalian mana? Berarti kan katanya ya, kelihatannya gitu. Ada desho, toi, hogai, sama mitaida. Logika aja ya, kalau hogai kan udah pasti saran ya. Udah pasti nggak masuk akal kan ya. Dekiru desho ne, terus responnya si B adalah honto desu ka, kan juga nggak masuk akal kan ya. Ini kan di sini ya. Berarti si B-nya itu pun A sama B itu nggak tahu ya, cuma mendengar doang. Berarti antara toi sama mitaida. Menurut yang mana? Respon adalah dekiru toi ne, terus habis itu honto desu ka tanoshimi desu, ini nggak masuk akal juga ya. Makanya jawaban yang tepat adalah nomor 4 ya. Mitaida itu adalah sepertinya. Dan saya tekankan, ini keluar 3 kali. Jadi jangan sampai kalian tuh bingung. Mitai itu apa? Bukan mitai ingin melihat ya. Mitai ini adalah sepertinya, kelihatannya. Oke? Lebih detailnya saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, seperti ini nih ya. Jadi di Jepang tuh, ya sama kayak di Indonesia. Kemungkinan, possibility, ada banyak macam ya. Ada kayak yakin nggak yakin ya. Dengar gosip kan juga belum tentu benar kan ya. Jadi kalau misalkan kalian menebak sesuatu, ya ini ada mitai, rasi, soda ya. Kalau kalian mendengar sesuatu, tebakan ya. Kalian itu bilangnya mitai, oke? Karena kalian menebak, gak yakin. Tapi kalau misalkan kalian lumayan yakin, 80-90%, itu pakai adalah dekiru rasi, ya rasi. Ini berarti kalian dengar langsung dari orang tertentu. Mungkin kalau pakai contoh tadi adalah teman yang mau baito di sana misalkan, kan kurang lebih, oh kayaknya bener nih ya. Makanya pakai dekiru rasi. Terus kalau misalnya dia fakta, pakai adalah dekiru so, ya dekiru so dan ne, berarti ini adalah fakta. Biasanya dipakai di televisi, karena kalau misalnya televisi kan harus menyampaikan fakta, ya bukan pendapatnya lagi. Seperti ini teman-teman ya, nggak susah ingat ya, bedakan mitai, rasi sama so dan ne. Tapi kalau misalkan saya lihat di bagian jawaban sih, dia nggak kasih pilihan jawaban seperti ini sih. Oke, tenang kok, jarang banget dikasih pilihan jawaban seperti ini. Pasti dipisah kok, kasih pilihan yang nggak ada hubungannya, jadi nggak perlu khawatir ya. Hai dewa minasan, owarimashita, otsukaresama deshita. Gimana setelah mengikuti video dari Johan Sensei, apakah menurut kalian susah, mudah? Di video kali ini Sensei itu juga ya menyomot ya sebenarnya dari soal-soal yang lainnya. Harapannya apa? Setelah menonton video Sensei, oh ternyata video ini penjelasannya cukup masuk di pemahaman saya. Sensei itu nanti akan buatkan soal yang lebih detail lagi. Jadi per tahunnya, misalkan soal JLPT asli tahun 2021 sampai tahun 2024 itu akan dibahas ya per tahun. Jadi bagi kalian penasaran dengan seluruh soal JLPT yang asli, silahkan nonton video Johan Sensei ya. Hai, jai minasan, sugi no doga de sensei mate masu yo. Bye bye.